Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kaisang tertawakan gaji Gibran sebagai wali kota Solo. Kaisang Pangarep memberikan alasan mengapa dirinya tidak ikut terjun ke dunia politik seperti kakak-kakaknya. Selain merasa bahwa dirinya tidak cocok, Kaisang juga mengatakan bahwa tidak mungkin ada yang ingin memilih dirinya. Hal itu disampaikan Kaisang Pangarep di podcast Deddy Corbuzier. Membahas mengenai politik, Kaisang mengakui bahwa dirinya hanya tertarik terhadap politik, namun tidak ingin terjun di dalamnya. Loh, makanya orang-orang kayak saya mah gak pantas nanti di politik. Makanya pantesan ya punya bisnis aja lah, ucap Kaisang Pangarep di podcast Deddy Corbuzier pada Selasa 21 September 2021. Enggak, bukannya nggak mau, saya tertarik sama politik sih iya, karena dinamikanya wah. Cuma untuk sekarang, kalau saya lihat nih misalnya Mas Gibran, saya kan tahu gajinya wali kota berapa. Ya sama saya, kasihan, ucap Kaisang Pangarep meledek sang kakak yang membuat Deddy Corbuzier tertawa. Kaisang Pangarep mengatakan bahwa gaji yang didapatkan sebagai wali kota dan dirinya yang merupakan pebisnis beda jauh. Mantan kekasih Felicia Tisho ini mengatakan bahwa menjadi wali kota juga jauh lebih berisiko terkena COVID. Seperti yang dialami Gibran, sudah gaji segitu, kena COVID lagi. Habis itu kan harus bertanggung jawab sama ratusan ribu warga kan, ribet, imbuh Kaisang Pangarep. Mending saya ya nyantai-nyantai, palingan tinggal Zoom call, menikmati hidup, katanya melanjutkan. Anak terakhir dari Presiden Indonesia Jokowi ini mengatakan bahwa dirinya yang sekarang sudah nyaman sebagai pengusaha. Walaupun tidak berkarir di dunia politik, ia bangga tetap mendapatkan fasilitas sebagai anak presiden. Deddy Corbuzier dan Kaisang bercanda mengenai fasilitas yang didapatkan oleh Kaisang dan Gibran yang berbeda jauh. Karena Gibran merupakan seorang wali kota Solo, maka fasilitas yang didapatkan bukan sebagai anak presiden, melainkan sebagai seorang wali kota. Kaisang juga mengungkapkan bahwa untuk saat ini saja, pabrik furnitur yang dulu milik Presiden Jokowi sudah bisa dibeli langsung oleh Kaisang dengan uang tunai. Usaha yang dimiliki Kaisang Pangarep diketahui cukup banyak sekali. Selain Sang Pisang, ada Mangkokku yang dibangun bersama dengan Chief Arnold Purnomo, Yang Ayam, Terna Kopi, Let's Toast, dan masih banyak lagi. Diketahui sukses sebagai pebisnis yang memiliki banyak produk, pastinya Kaisang Pangarep memiliki penghasilan yang cukup besar. Baru-baru ini Kaisang mengaku bahwa penghasilan lumayan besar, bahkan tidak hanya uang yang didapat Kaisang, melainkan juga kebahagiaan. Bisnis pisang goreng itu kan dulu awalnya dipakai untuk belajar. Kan di situ kan bukan berarti bisnis pisang goreng doang kan. Saya juga punya yang lain. Ada saham rakyat. Walaupun kelihatannya ya bisnis saja kecek, tapi setidaknya saya happy, ungkap Kaisang di YouTube Deddy Corbuzier. Bahkan Kaisang belak-belakan mengungkapkan bahwa penghasilannya itu lebih besar daripada yang didapat oleh ayahnya Presiden Jokowi. Gajinya bapak juga kecil. Saya kasih tahu rekening saya ke bapak nggak ada duit. Beneran saya ngomong gitu, tambahnya. Tidak hanya itu, Kaisang juga bisa membeli pabrik milik ayahnya dengan uang. Pasalnya bisnis yang dijalani sang ayah sekarang tidak berjalan baik. Ini pabriknya, bapak saya beli sekarang bisa pakai cash, karena namanya bisnis kan berkembang. Sedangkan bisnisnya bapak stuck di situ saja, ungkap Kaisang. Selain itu, Kaisang juga menyebut gaji sang kakak Gibran Rakabuming yang saat ini menjabat sebagai wali kota Surakarta. Saya kan tahu nih Mas Gibran gaji wali kota berapa. Ya sama, saya kasihan, udah gajinya segitu kena COVID lagi. Habis itu kan harus bertanggung jawab sama ratusan ribu warga kan, ribet. Mending saya ya nyantai-nyantai, pengen tinggal Zoom call, menikmati hidup, tugas Kaisang. Mungkin belum banyak yang tahu berapa jumlah gaji wali kota Solo. Gibran Rakabuming Raka per bulan jika dilihat dari ketentuan yang ada, besaran gaji pokok yang diterima kepala daerah sekelas bupati, wali kota beda tipis dengan UMK kota Solo pada 2021. Berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 59/2000 tentang hak keuangan administratif kepala daerah, wakil kepala daerah dan bekas kepala daerah, bekas wakil kepala daerah serta janda dudanya, gaji pokok orang nomor 1 di Solo itu berkisar 2,1 juta per bulan. Jumlah gaji pokok yang diperoleh Gibran itu memang terbilang kecil dan hanya berbeda tipis dengan UMK Kota Solo 2021, yakni sebesar Rp2.012.000. Meski demikian, masih ada tunjangan yang mengikuti dan nilainya cukup besar. Bahkan tunjangan Gibran sebagai wali kota Solo nilainya jauh lebih besar dibandingkan gaji pokoknya.
Salah satu tunjangan yang diperoleh Gibran adalah tunjangan jabatan dengan besaran 3,78 juta per bulan, sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 68/2001 tentang jabatan bagi pejabat negara tertentu. Selain itu, seorang kepala daerah juga mendapatkan tunjangan beras, anak istri, BPJS Kesehatan, dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Selain gaji pokok dan tunjangan sebagai wali kota Solo, Gibran juga memperoleh biaya penunjang operasional bulanan. Untuk besarannya sendiri, tiap daerah berbeda-beda, tergantung pendapatan asli daerah atau PAD. Sementara PAD Kota Solo terakhir pada 2019 mencapai 545 miliar rupiah. Dengan besaran PAD tersebut dan merujuk pada PP nomor 109/2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tunjangan operasional wali kota Solo paling kecil adalah 600 juta dan paling tinggi 3 miliar. Bukan hanya gaji, tunjangan, dan biaya operasional, wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga mendapatkan fasilitas rumah dinas dan kendaraan dinas sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 PP 109/2000. Kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaannya, bunyi pasal 6. Diketahui putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, buka-bukaan tertarik mengikuti jejak sang ayah dan kakak kandungnya untuk masuk dunia politik. Bukan Kaisang secara belak-belakan mengaku siap untuk bertarung dan merebutkan kursi panas orang nomor 1 di DKI Jakarta pada tahun 2024 mendatang. Pernyataan Kaisang tersebut diketahui dari unggahan video podcast video Deddy Corbuzier. Awalnya Kaisang ditanya oleh Deddy Corbuzier apakah dirinya tertarik masuk dunia politik seperti halnya Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution. Lu kenapa nggak masuk politik sih? Padahal babeh, kakak, sama saudara di Medan. Kenapa lu nggak, tanya Deddy Corbuzier. Iya kan, nggak ada tempat lagi loh. Masa mau Jakarta? Bisa sih kan 2024. Umurnya saya juga pasti 30 tahun, jawab Kaisang. Deddy Corbuzier lantas kembali menegaskan apakah dirinya suatu saat nanti tertarik masuk dunia politik dan bertarung di DKI Jakarta. Tapi mau nggak lu kursi DKI tahun 2024, tanya Deddy Corbuzier lagi. Bukan masalah mau nggak mau, masalahnya nggak bakal ada yang mau nyoblos saya. Orang-orang kayak saya mas tidak pantas di politik, pantasnya di dunia bisnis saja. Lebih lanjut, Kaisang pun tak menampik jika suatu saat dirinya juga akan menyusul ayah dan kakak kandung Gibran untuk masuk di dunia politik. Saya sebenarnya tertarik dengan politik karena dinamika itu luar biasa. Cuman untuk saat ini tidak dulu, karena saya melihat gaji Mas Gibran tuh kasihan, jelas Kaisang. Kaisang saat ini lebih memilih fokus mengembangkan bisnis maupun menikmati masa mudanya ketimbang harus pusing berurusan di dunia politik.